wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan memperkenalkan interface Blender untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktikum Teknik Multimedia dan Animasi. Di sini saya sudah menginstal aplikasi Blender versi 2.9. Bagi yang belum tahu, Blender adalah aplikasi untuk mendesain 3D. Untuk permulaan cukup itu saja, langsung saja kita buka. Nah, pada tampilan awal atau pada saat kita masuk pertama kali Blender terbuka, maka akan tampil tampilan kecil seperti ini. Ini disebut dengan splash screen. Pada splash screen ini terdapat menu-menu umum seperti umumnya aplikasi editor lainnya. Di sini terdapat new file. Di new file ini kita bisa membuat project baru dengan beberapa jenis yang tersedia seperti jenis umum, 3D animation, sculpting, VFX, video editing. Kemudian pada bagian bawah terdapat open. Open ini berfungsi untuk membuka project yang telah ada. Kemudian recovery last session untuk membuka project yang dibuka sebelumnya. Kemudian getting started ini gunanya untuk membuka link ke situs Blender. Untuk menutup aplikasi maksud saya untuk menutup splash screen ini kita bisa mengklik di luar splash screen untuk menghilangkannya. Jika kita membutuhkan splash screen lagi, kita bisa menampilkannya lagi dengan mengklik gambar logo Blender, kemudian klik splash screen. Nah, pada tampilan Blender ini terdapat beberapa bagian. Bagian atas ini disebut dengan Blender Screen Header. Beberapa menu yang terdapat di Blender Screen Header ini seperti dokumen, edit, render, Windows, dan help. Kemudian pada bagian tengah atau yang kita lihat ada kubus, kamera, dan lampu ini. Ini namanya adalah Blender 3D View. Jadi kita melihat dunia secara 3D di sini. Kemudian di bagian bawah Blender Screen Header terdapat editor 3D View. Editor 3D View ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu 3 bagian, bagian kiri, tengah, dan kanan. Kemudian di sini terdapat kamera, cube, dan light. Ini namanya outline. Outline ini berisi tentang objek-objek yang berada dalam 3D view yang sedang terbuka. Kemudian di bagian bawah outline terdapat properties. Properties ini berisi tentang informasi dari objek-objek yang kita klik. Jadi misalnya kita mengklik cube, maka akan muncul informasi seperti lokasi, rotasi, modus, dan scale dari cube tersebut. Kemudian pada bagian bawah ini ya yang bisa digeser seperti ini namanya adalah timeline. Timeline ini berfungsi nantinya ketika kita akan membuat animasi bergerak. Kemudian pada bagian kiri ini terdapat tools. Ini namanya adalah tool panel. Bisa kita geser ke samping biar bisa kelihatan namanya. Masing-masing tool panel ini memiliki fungsi yang akan sering kita gunakan nantinya untuk saat menjalankan atau mendesain sebuah animasi. Sekarang kita cobakan dulu beberapa fungsi dari tool panel ini.
Pertama adalah select. Select ini berfungsi untuk menseleksi atau memilih sebuah objek pada 3D view. Kemudian ada kursor. Kursor ini berfungsi untuk menempatkan titik di mana kita akan meletakkan sebuah objek. Misalnya, kita ingin membuat sebuah objek baru. Objek baru. Nah, kita coba masukkan silinder. Nah, maka silinder yang kita buat tersebut akan muncul di bagian titik mana kursor itu kita letakkan. Kemudian ada modus. Di modus ini kita bisa menggeser atau menggerakkan objek yang kita pilih. Objek-objek yang terdapat pada 3D view ini memiliki 3 sumbu, yaitu biru sumbu Z, merah sumbu X, dan hijau adalah sumbu Y. Dengan modus, kita dapat menggerakkan objek seperti ini, kiri, kanan, dan atas. Kita juga bisa memindahkannya, menggeser atau menggerakkan objek seleluasa kita dengan mengklik objeknya, kemudian geser. Selanjutnya ada rotasi. Rotasi ini berfungsi untuk memutar objek. Bisa kita putar ke sumbu X, sumbu Y, dan juga ke sumbu Z. Dan kita juga bisa menggeser ke segala arah dengan mengklik bagian cube seperti ini. Kemudian ada adegan. Adegan berfungsi untuk merubah ukuran objek. Misalnya di sini kita geser, maka dia akan membesar, kemudian mengecil. Kemudian di sini ada orientasi transformasi. Nah, orientasi transformasi ini merupakan gabungan dari modus, rotasi, dan adegan. Jadi di sini kita bisa melakukan ketiganya. Ya, dan kita juga bisa menggeser. Nah, objek default yang tampil pada 3D view adalah cube, kamera, dan light. Dan semua objek yang terdapat pada 3D view ini dapat kita lihat pada bagian outline. Kemudian, jika kita ingin mengubah atau mengembalikan posisi, rotasi, dan scale ke pengaturan awal atau default tadi, kita bisa merubahnya di properties. Isikan dengan 0, maka dia akan berubah ke lokasi awalnya. Dan jika kita ingin mengembalikan ke posisi awal sekali, kita bisa menggunakan Ctrl Z atau undo. Seperti ini. Kemudian pada bagian bawah editor 3D view, di sini terdapat sebuah sumbu X, Y, dan Z. Ini berfungsi sebagai view atau perspektif kita kepada objek yang terdapat di 3D view ini. Kita bisa menggesernya ke segala arah untuk melihat tampilan objek dari berbagai arah. Kemudian di sini kita dapat
mengubah tampilannya juga, seperti membuatnya menjadi tembus pandang, membuat objeknya menjadi tembus pandang, atau mengubah objeknya menjadi menampilkan rangka saja, atau penuh seperti ini, dan lainnya. Kemudian di sini kita dapat mengganti perspektif dan melihat dari sudut pandang kamera. Selanjutnya, untuk membuat file baru sudah saya tunjukkan di awal tadi. Kita bisa menambahkan objek baru dengan klik baru, masukkan objek mesh, kemudian tambahkan objek yang ingin ditambahkan, seperti misalnya kita tambahkan cone. Gunakan modus untuk menggeser letak objek. Dan objek baru telah berhasil dibuat. Baiklah, cukup sampai di sini dulu perkenalan singkat interface aplikasi Blender. Kita dapat kekurangan atau kesalahan kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.